Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidan Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tidak henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga juga sahabat beliau di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Qalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Alimuddin MA untuk mentadaburi surat Ali Imran ayat 42 sampai 45 yaitu Siti Maryam wanita pilihan Tuhan. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali, silahkan dituliskan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di akhir kajian ini sekitar 15 menit. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Ali untuk memulai kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak-Ibu sekalian, rahmakumullah, untuk lebih berkahnya kaji kita sore ini, mari kita mengawali dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah sampai di ayat yang ke-42 sekarang ya, untuk melanjutkan dari kajian kita surah Ali Imran. Surah yang ketiga ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya. Ya, terima kasih Karima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu." Iya, ini adalah ucapan malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menggembirakan atau menyampaikan kabar gembira dari Allah kepada Maryam. Seperti kita ketahui dan pada ayat sebelumnya juga sudah diinformasikan bahwa fokus dari surah Ali Imran itu adalah cerita tentang keluarga Imran, maka disebutnya dengan surah Ali Imran, yang episode sebelumnya sudah sampai pada bagaimana Pak Imran ini punya putri namanya Maryam. Putri Maryam ini yang kemudian dijaga, dipelihara, dirawat oleh kerabatnya, pamannya, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam, dan ketika dewasa tetap kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ya yang menjadi nazar dari ibunya atau orang tuanya. Nah, di ayat ini kemudian menceritakan bagaimana Allah telah memilih ya Maryam. Nah, kata memilih ini yang saya kira perlu kita garis bawahi ya Bapak Ibu. Ini menggambarkan bahwa diangkatnya seseorang untuk kemudian diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hikmah, itu adalah berupa anugerah yang semata-mata di sisi Allah untuk alasan-alasan persisnya kenapa. Misalnya kenapa yang dipilih si A, si B. Dalam hal ini kenapa kok kemudian Maryam? Kenapa bukan yang lain? Misalnya nama wanita yang lain, kenapa Maryam? Itu terkadang tidak dijelaskan. Tapi kita sebagai seorang hamba wajib husnudon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu dipilih pasti karena ada kebaikan-kebaikannya. Kita ambil contoh misalnya di ayat yang lain di mana Allah juga banyak menggunakan ungkapan kami telah memilihnya. Misalnya gitu ya. Kata kami ini menggambarkan Allah memilihnya itu melalui proses diantaranya mengutus para malaikat yang menginformasikan tentang ketetapan pilihan Allah ini. Contoh misalnya nanti di surah yang ke-7, surah Al-A'raf, ayat yang ke-144 misalnya. Allah berfirman, ini yang Allah pilih adalah Nabi Musa alaihissalam. Qala ya Musa,
innistafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur." Iya, ini contoh lain ya, di mana Allah kemudian menegaskan memilih Nabi Musa alaihissalam untuk diberikan anugerah tertentu. Di antara anugerahnya itu apa ya? Kenabian. Kalau lihat beberapa sumber, ini kan sebagai jawaban dari Allah atas permohonan Nabi Musa yang ingin dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Maka Allah jawab, nggak usah kamu jadi umat Nabi, toh kamu sudah saya pilih, saya berikan keistimewaan, yaitu apa? Menjadi orang yang terbaik di antara umatmu, kaummu. Dan kamu sudah aku berikan anugerah berupa Taurat. Itu saja dengan pilihan itu terima, syukuri. Jadilah kamu orang bersyukur. Nah, jadi karena manusia itu tidak punya kemampuan memilih anugerah, manusia itu sebagai ciptaan Allah yang kemudian diberikan anugerah. Udah, yang mana saja anugerah itu pilih dan terima dan syukuri. Nah, kata kunci ini yang saya kira di antara hikmah dari ayat yang sedang kita tafsirkan ini, agar kita kiranya kita selalu menjadi orang yang pandai bersyukur dengan apapun pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi, pandai bersyukur dengan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau pandai bersyukur, maka di antara buahnya apa? Atau orang kalau pandai bersyukur ya, buahnya yang pertama akan selalu diberikan tambah nikmat kebaikan itu. Mari kita lihat surah 14 ayat yang ke-7. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Iya. Nomor satu, janji Allah, siapa saja yang pandai bersyukur, pasti akan aku tambah nikmat. Nah, ini ya. Sehingga atas nikmat yang telah kita terima, ini akan terus Allah tambahkan, tidak dihilangkan ya, ditambahkan kalau kita selalu bersyukur. Dan menariknya lagi, janji Allah di ayat ini itu dengan penguatan sungguh pasti aku tambah. Nah, berarti bagi yang tidak bersyukur ya berarti kurang yakin bahwa Allah itu akan menambahkan nikmatnya kalau kita bersyukur. Nah, sebaliknya orang kalau ingkar, Allah tidak mengatakan sungguh pasti aku adab, enggak. Allah hanya menginformasikan adabku sangat pedih. Ini mengandung kesan orang kalau pandai bersyukur atas semua ketetapan Allah, atas semua anugerah pembagian dari Allah, maka pasti akan ditambah. Tapi kalau orang ingkar, ya janji Allah itu untuk yang bersyukur pasti, untuk yang ingkar diberi ancaman. Alasannya apa? Kalau orang itu segera sadar, tidak melanjutkan keingkarannya, ya itu nggak jadi diazab tuh. Tapi kalau kemudian sudah diberi tempo waktu untuk menyadari, untuk berpikir, cukup ya, kok masih tetap ingkar, nah berarti memang akhirnya akan mendapat risiko diazab. Ini contoh ya bagaimana orang bersyukur pasti akan selalu ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita lihat atas pilihan Allah, atas ketetapan Allah, orang itu kalau kemudian mau bersyukur pasti akan bahagia. Nah, mari kita lihat surah nomor 7 ayat yang ke-17. Allah berfirman di ayat ini, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, dan kiri mereka.
dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Iya, yang dimaksud pasti aku. Aku ini siapa? Aku ini adalah iblis, setan ya. Nah, mendatangi mereka, mereka itu manusia. Di kanan, kiri, muka, belakang. Setan bilang apa? Niscaya setelah saya goda manusia tidak bersyukur. Nah, ungkapan yang menyebut bahwa manusia setelah saya goda tidak bersyukur atau agar tidak syukur, itu menggambarkan tujuan setan itu fokusnya agar manusia tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur, manusia tidak bahagia. Kalau tidak bahagia, maka mudah digoda setan. Sehingga orang yang hidupnya terkesan kurang bahagia gitu ya, itu satu-satunya kemungkinan yang paling mudah kita lihat kurang syukurnya. Gitu aja. Sebaliknya, orang kok gampang bahagia itu karena besar rasa syukurnya. Maka dalam situasi apapun setelah kita menjalani hidup secara baik, nah kemudian kita meyakini pilihan Allah selalu baik untuk hambanya, disitulah kita selalu bersyukur dan disitulah kita akan mudah bahagia. Orang kalau tidak bersyukur, tidak bahagia. Kalau tidak bahagia, gampang jadi bestinya setan, jadi temannya setan ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian satu lagi, orang itu kalau pandai bersyukur, maka Allah janjikan apa? Tidak akan diadab. No, tidak akan diberikan sanksi hukuman. Mari kita lihat surah nomor 4, surah An-Nisa ayat 147. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Iya, Allah tidak akan menyiksa kamu selama kamu masih bersyukur, wahai manusia, dan apalagi beriman. Ya, ini sekali lagi menggambarkan Bapak Ibu, Allah menjanjikan siapa saja yang bersyukur ini tidak akan diazab di dunia maupun di akhirat. Nah, ini kan kabar gembira ya buat kita semua nih. Insya Allah kita seorang bersyukur dan beriman. Maka kita semua insya Allah nanti tidak akan disiksa oleh Allah. Di dunia pun juga tidak akan diazab. Karena kita pendosa bersyukur dan beriman. Nah, ditutupnya ayat ini dengan ungkapan Allah Maha Mensyukuri, ini menggambarkan meskipun kualitas syukur dan iman kita masing-masing berbeda-beda macam-macamnya, tidak apa-apa. Allah itu Maha menerima syukur kita, itu menerima ibadah kita. Makanya janji Allah benar sekali sehingga luar biasa ini Bapak Ibu. Kita nggak usah nuntut diri untuk menjadi orang sempurna, tidak ada sempurna. Jadi kalau sholat kita misalnya ya gitu-gitu aja, gitu misalnya ya sholat tapi kadang masih mikir kerjaan, sholat tapi masih mikir drama Cina, oh enggak ada ya, drama Korea, misalnya tidak apa-apa, tidak apa-apa itu artinya apa? Ya insya Allah tetap diterima oleh Allah meskipun kurang-kurang gitu ya. Setan itu akan menjadi senang kalau kita tidak melakukan kebaikan. Itu bukan karena kebaikan yang kita lakukan kurang sempurna, enggak. Target dia kalau kita tidak taat kepada Allah, tidak berserah diri kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah, itu. Maka Allah menyatakan itu, Allah tidak akan punya alasan untuk menyiksa kamu sepanjang kamu bersyukur dan beriman. Maka kita bersyukur sekali anugerah yang luar biasa yaitu iman dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini bagaimana sikap kita mengambil hikmah dari pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian masih di surah ini juga dari Al-Qur'an kita mendapati jawaban atas pertanyaan kenapa Allah memilihnya. Nah, di antara jawabannya Allah mengangkat derajat seseorang itu karena tiga ya. Satu, karena diberi ilmu. Yang kedua karena iman, dan yang ketiga karena ketakwaannya. Tiga ini sebetulnya satu hakikat disebut dengan tiga istilah. Tapi hakikatnya satu, yaitu apa? Taatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat misalnya di surah 58, surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ini kata kunci ya, Bapak Ibu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu. Bukan sekedar berilmu, tapi diberi ilmu. Ungkapan ini pun menggambarkan kalau seseorang itu pada akhirnya punya kemampuan pengetahuan yang disebut ilmu itu ya. Itu hakikatnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar itu jalan agar kita diberi, tapi hakikatnya yang memberi itu adalah ilmu itu Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yaitu ilmu dan iman. Nah, satu lagi bahwa kemuliaan itu Allah berikan kepada orang yang terpilih, dan terpilih itu karena ketakwaannya, ditegaskan dalam firman-Nya di surah 49, surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Iya, yang paling mulia di antara kamu yang bertakwa. Maka Bapak Ibu disebutnya tiga hal tadi ya, yaitu iman, ilmu, dan kemudian bertakwa. Ini menggambarkan bahwa kemuliaan itu menjadi hak setiap orang. Karena ketiga-tiganya bisa kita ikhtiarkan agar kiranya kita memperoleh mendapatkan ketika itu sebagai cara memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala, agar dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan. Nah, dari ketiga hal ini juga tidak tersirat ya, bahwa tidak tergambarkan kemuliaan yang Allah janjikan di sisi Allah bukan berupa materi, bukan berupa harta benda. Yang menjadikan ukuran orang itu mulia karena harta benda hanyalah orang-orang yang tidak beriman, alias orang-orang kafir. Mari kita lihat surah nomor 2, surah Al-Baqarah ayat 212. Ya, Allah berfirman, "Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina ittaqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Nah, dijadikan terasa indah bagi orang yang tidak beriman, orang kafir itu kehidupan dunia ini. Sehingga bagi mereka, orang kafir itu, kalau memandang, melihat, menemui orang beriman tidak berharta, mereka akan hinakan. Nah, maka hanya mereka itulah yang menjadikan kriteria kemuliaannya karena faktor duniawi. Padahal kata Allah, orang beriman itu di akhirat nanti berada di atas mereka. Yaitu apa? Derajatnya, kemuliaannya, kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Mari kita lanjutkan. Sekarang ayat 43. Ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika min ya Maryam qunuti
wasjudi, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Satu, ini sekaligus menjadi kriteria siapa yang disebut wanita solihah. Nah, maka kemudian kita beri judul Maryam wanita pilihan ya. Itu karena apa? Faktor di samping yang di atasnya tadi kita sebut imannya, ilmu dan sekaligus takwaannya. Di sini kemudian diperintahkan oleh Allah, wahai Maryam, taatlah kepada Tuhan. Nah, waqnuti li rabbiki. Taatlah. Nah, disebutnya kata taatlah ini mengandung pesan bahwa menaati siapapun selain Allah itu adalah sesuatu yang baik kalau itu dalam rangka menaati Allah. Saya ulangi, Bapak Ibu ya, ini ungkapan itu. Menaati siapapun, apakah orang tua, apakah penguasa, apakah suami, atau siapa saja. Tapi dalam rangka menaati Allah, maka itu menjadi amal kebaikan. Maka yang kita taati haruslah dalam kerangka koridor dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah maknanya dalam konteks hubungan suami istri, maka kriteria istri yang baik itu siapa? Yang taat kepada Allah dan menghormati atau taat kepada suami yang taat kepada Allah. Mari kita lihat misalnya surah nomor 4, surah An-Nisa ayat 34. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Sampai situ aja, Mbak. Baik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, Hmm. dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Oke, ya. Istri ini adalah hubungan suami istri. Sekaligus menjelaskan tentang kewajiban seorang suami. Kenapa suami itu wajib ditaati oleh istrinya? Karena telah melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan. Kewajiban itu apa? Pertama, kewajiban terhadap Allah tentu saja. Maka kalau suami yang taat kepada Allah, yang kedua kewajiban terhadap keluarga atau istri yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu apa? Menafkainya. Gitu ya. Maka Allah berfirman di ayat ini, kenapa suami menjadi pemimpin dalam keluarga? Karena dia punya kewajiban menafkahinya. Sehingga kalau ada seorang suami yang karena satu dan lain hal kok tidak menafkahi keluarganya, tidak menafkahi anak istrinya, maka sebetulnya satu sisi dia kehilangan hak kepemimpinannya. Karena apa? Kewajibannya tidak dilaksanakan. Sehingga kemudian kewajiban itu berbanding lurus dengan haknya. Atau hak berbanding lurus dengan kewajibannya. Nah, sehingga kemudian kalau seorang istri misalnya kurang taat kepada suaminya yang tidak melaksanakan kewajibannya, itu bukan sebuah kesalahan. Kalau suami tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, baik apalagi terhadap Allah maupun terhadap keluarganya. Inilah adilnya Allah tuh begitu ya. Tidak hanya karena statusnya suami terus kemudian otomatis harus ditaati. Enggak. Suami yang mana dulu atau yang seperti apa dulu. Gitu. Jadi bukan hanya karena statusnya. Demikian juga orang tua. Itu. Ya. Tapi kalau kemudian ada seorang suami yang memang sudah melaksanakan kemampuan semampunya atas kewajibannya, nah tentu seorang istri atau anak jangan mencari-cari alasan. Nah, terus mampunya untuk menaati suami atau ayahnya itu. Kira-kira begitu ya. Baik, ini adalah bagian dari hikmah terpenting perintah Allah, wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu. Ini prioritasnya. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu, yang menjadi patokan seorang muslim itu adalah ridhonya Allah.
kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu diperdebatkan ya, misalnya apakah kita harus taat kepada orang tua kalau orang tua itu durhaka kepada Allah? Jawabannya apa? Tidak. Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk kalau makhluk itu bermaksiat kepada Allah. Mohon maaf, termasuk kalau ada anak punya orang tua yang menyuruhnya untuk durhaka kepada Allah, untuk menyekutukan Allah. Kata Al-Quran apa? Tidak ada kewajiban untuk menaatinya. Mari kita lihat surah nomor 31 ayat yang ke-15. Allah berfirman di ayat ini, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jika kedua orang tuamu itu, wahai para anak, ternyata memaksamu untuk menyekutukan Allah, meskipun dia orang tuamu loh, jangan kamu taati. Tapi tetap berusaha berbuat baik dari sisi lain, di kehidupan dunia. Nah, ini contoh ya. Demikian juga terhadap suami. Seorang istri tidak wajib taat kepada suami kalau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hidup ini Bapak Ibu, yang menjadi kriteria utamanya itu adalah kita tegak lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena alasan itulah semuanya aturan-aturan hidup itu semuanya berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, kemudian di lanjutan ayatnya dikatakan wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini menggambarkan apa? Sholat itu kan banyak gerakannya ya. Kan kenapa nggak disebut berdirilah, kemudian takbirlah gitu. Tapi kok langsung sujud bahkan rukuk. Kalau sholat kan mestinya rukuk dulu baru sujud toh. Tapi di sini disebutnya sujudlah. Ini menggambarkan apa? Di antara gerakan sholat yang paling utama adalah sujud. Maka disebut duluan. Meskipun mengerjakannya paling akhir dari rangkaian gerakan kita. Ya kan? Atau akhir. Kan berdiri, rukuk, sujud. Kan gitu kan, duduk, salam. Kira-kira kan begitu. Tapi yang disebutnya sujud sekali lagi apa? Menggambarkan bahwa kriteria utama dalam penghambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ketundukan dan kepatuhan yang itu disimbolkan dengan istilah sujud. Mari kita lihat surah 96 ayat 19. Kenapa sujud? Nah, tujuan utama sujud itu simbol kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikarenakan di sini la tuti' wasjud waqtarib. Tetapi kami tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya. Dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Iya, sujudlah dan dekatlah. Nah, kata kuncinya itu, Bu. Sujud dan dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara jalan untuk meraih kedekatan kita selalu bersujud. Nah, itulah ibadah sholat. Nah, Bapak Ibu ya, terlebih ini kita sudah masuk di bulan Rajab ya. Maka memperbanyak sujud untuk mendekatkan diri kepada Allah tentu ada satu amalan yang baik. Nah, kemudian dikatakan di ayat itu juga apa? Tadi sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, ini sebuah ungkapan yang mirip dengan perintah Allah kepada Bani Israel lainnya. Mari kita lihat misalnya di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman di ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Nah, jangan salah baca Mbak Najwa ya, rukuklah
bukan rokok lah. Alhamdulillah enggak, Pak. Iya, iya, makanya. Rukuklah, bukan rokoklah bersama orang-orang yang merokok. Nanti terlambat. Kadang-kadang ayat ini dipakai dalil untuk orang yang suka ngerokok ini. Lah, ini ada ayatnya kok perintah merokok. Rukuk rokok. Kan beda ya. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Bukan merokoklah bersama orang-orang yang merokok gitu ya. Nah, ungkapan ini menggambarkan keutamaan dalam sholat kita itu berjamaah. Maka rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kenapa Allah tidak mencukupkan dengan perintah rukuklah? Selesai, bisa kan? Tapi rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, ini menggambarkan bahwa ibadah sholat yang kita kerjakan, termasuk kepada Bunda Maria atau Siti Maryam ini, ternyata sudah diperintahkan rukuk. Maka sering kita sampaikan, sholat yang Allah syariatkan kepada hambanya, itu bukanlah khusus hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat yang terdahulu pun hakikatnya sudah Allah perintahkan untuk menjalankan ibadah sholat. Jadi sholat itu jangan dikira itu hanya untuk umat Nabi Muhammad, kita aja ya, lima, enggak. Dulu-dulunya maka Nabi Isa SAW, ya sholat. Bahkan jangan Nabi Isa, Nabi-Nabi Ibrahim juga sholat mereka itu. Nah pertanyaannya, apakah sholat mereka itu ketentuannya sama dengan sholat yang sekarang kita laksanakan? Yaitu 5 waktu, ya. Terus kemudian jumlah rakaatnya, apakah sama? Allah alam. Tapi yang jelas Al-Quran menginformasikan para nabi, gampangnya bukan hanya para nabi, rukun Islam itu yang dibawa para nabi sama. Nabi-nabi yang lain juga perintah syahadat, perintah sholat, zakat, termasuk puasa. Maka nanti kalau kita sampai sebentar lagi Ramadan ya, itu kan ayat yang kemudian populer apa? Diwajibkan atas kalian berpuasa. Seperti diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Gitu. Jadi kita ini satu rombongan, satu grup ya dengan umat nabi-nabi yang lain sebelumnya. Cuma kita karena ikut menjadi umat nabi akhir zaman, kita lebih beruntung. Alhamdulillah. Jadi umat nabi yang terakhir yang menjadi penutup kenabian. Yang ini oleh Al-Quran katakan sebagai nabi yang penutup sekaligus ajaran yang dibawanya adalah yang sempurna. Alhamdulillah. Baik. Mari kita lanjut sekarang ayat yang ke-44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakful Maryam wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Iya, eh, ini gaya bahasa Al-Quran yang istimewa sekali Bapak Ibu dan sering disampaikan ya dalam menceritakan bagaimana sejarah masa lalu. Allah selalu mengingatkan itu, wahai Nabi Muhammad, kamu itu hidupmu itu lain loh zamannya. Kamu nggak hidup di zaman itu. Tujuannya apa? Allah mengingatkan tentang itu, tentang bahwa informasi sejarah umat masa lalu yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan sekarang sampai kepada kita ini dan seterusnya itu sepenuhnya firman Allah. Itu maksudnya. Bukan karya fiktif, apalagi karangan Nabi kita Muhammad SAW atau plagiasi dari karya enggak. Itu semua Nabi menjadi tahu bisa menceritakan detail tentang hal itu semata-mata dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutnya apa? Itulah sebagian berita-berita gaib. Ya. Berita gaib itu di antara maknanya Allah beritakan itu ketika yang diberi berita itu tidak hidup di zaman itu, tidak hadir di zaman itu, di masa itu. Maka disebutnya berita gaib. Dan kemudian kami wahyukan. Nah, di sini juga Bapak Ibu kita garis bawahi berarti apa? Al-Quranul Karim yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW sepenuhnya itu dari sisi Allah.
ya, yang telah Allah turunkan, yang sebetulnya sebelumnya ada di yang disebut Lauh Mahfud. Mari kita lihat misalnya firman Allah di surah nomor 85, surah Al-Buruj, ayat yang ke-2122. Surah 85, surah Al-Buruj, ayat 2122. Allah berfirman, Bal huwa Qur'anum Majid fi lawhim mahfud. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, lauh mahfuz. Nah, Al-Quran mulia yang tersimpan di tempat yang terjaga. Pertanyaannya, tempat yang terjaga itu apa? Lauh Mahfuz. Kenapa disebut terjaga? Karena tidak akan dapat disentuh oleh keburukan, kejahatan, niat buruk dari setan. Maka Al-Quran akan selalu terjaga. Ya, sejak di Lauh Mahfuz kemudian diturunkan kepada Nabi kita sampai kiamat nanti. Itulah mengapa mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada umat manusia itu Al-Quran. Mukjizat lain itu misalnya Nabi Nuh yang bisa bikin kapal, Nabi Ibrahim yang dibakar tidak hangus, Nabi Musa diantaranya dengan tongkat ajaibnya, mukjizatnya, Nabi Isa dengan kemampuan untuk menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, bicara ketika masih bayi. Semuanya itu mukjizat yang limited edition. Oh, artinya apa? Selesai edisi mukjizatnya setelah para nabi itu wafat. Sementara mukjizat berupa Al-Quran itu kekal sampai kiamat nanti. Meskipun yang membawanya yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, Al-Quran tetap menjadi mukjizat. Ini Al-Quran yang sering kita baca, sering kita pelajari. Ya, Alhamdulillah sekarang sudah sampai surah Ali Imran ini sejak nggak tahu nih berapa tahun lamanya ya. Alhamdulillah sampai sekarang berarti di surah ini mukjizat terbesar. Maka kita bersyukur sekali dianugerahi ilmu. Di antara bukti bahwa ini mukjizat ini bukan klaim ya, Bapak Ibu. Artinya klaim sepihak, klaim yang tidak berdasar, bukan. Tapi sangat logis masuk akal. Gitu ya. Apa bukti logikanya bahwa Al-Quran itu sebagai mukjizat? Begini, mari kita lihat contohnya. Surah nomor 2 ayat 23. Allah berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Nah, ini Bapak Ibu. Ini namanya ayat tantangan kepada siapapun pihak yang meragukan Al-Quran sebagai firman Allah. Maka ditantang untuk mereka mampu atau menghadirkan, membuat yang semacam Al-Quran. Tidak perlu 114 surat. Nggak kebanyakan loh. Cukup satu atau setengah surat yang pendek. Ini tantangan sudah hampir 15 abad yang lalu loh ya. Sekarang pertanyaan, adakah orang yang mampu atau mungkin setan atau jin mampu membuat? Tidak ada. Kan Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi Bapak Ibu, atas anugerah ini kita bersyukur kepada Allah karena kita diberi Al-Quran. Al-Quran sebagai mukjizat juga terbukti dengan apanya? Dengan adanya keaslian yang terus terjaga. Otentisitas yang tetap terpelihara. Tidak ada kitab suci yang tetap terjaga melebihi Al-Quran. Tidak ada. Kenapa? Karena yang menjadi langsung adalah Allah. Mari kita lihat surah nomor 15 ayat yang ke-9. Allah berfirman di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, sungguh
Kami, siapa kami ini? Allah dan malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran. Dan sungguh kami pula yang pasti. Kami ini siapa yang menjaga ini? Allah bersama hamba-hamba yang soleh seperti kita semua. Kita semuanya yang mempelajari Al-Quran ini, kita semuanya Bapak Ibu yang selalu ikut Zoom membelajar Al-Quran ini atau di kajian yang lain dengan apa namanya di majelis-majelis yang lain yang mempelajari Al-Quran ini bagian dari cara Allah untuk menjaga otentisitas keaslian Al-Quran. Maka kami yang memeliharanya. Sehingga bukti ini asli itu apa? Kita hafal. Banyak orang Muslim yang hafal mempelajarinya. Maka nggak akan ada bisa edisi sama aja. Kalau kita sebut, coba lihat surah ini, ayat ini sama gitu. Bapak Ibu pergi ke Amerika, pergi ke Iran, pergi ke bahkan seandainya ada ya orang Muslim, pergi ke Kutub Utara, sama Qurannya, nggak akan beda. Yang beda mungkin penafsirannya, pemahamannya. Tapi kalau teks dari Al-Fatihah surah pertama sampai An-Nas surah ke terakhir 100 yang ke 114 sama. Bacaan kita sama. Ya, perbedaan itu bukan yang prinsip, perbedaan itu hanya pada masalah gaya dan pemahamannya pada akhirnya. Ini sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nanti Allah menyatakan bahwa itulah berita-berita atau sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Nabi, padahal waktu itu engkau tidak bersama mereka. Ketika apa? Nah, dijelaskan nih, tidak bersama mereka ketika mereka melempar pena. Melempar pena untuk apa tujuannya? Mengundi. Nah, siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam? Jadi singkat cerita, Maryam ini kan putri Imron ya. Putri Pak Imron ini bangsawan dari Bani Israel saat itu. Keturunan masih darah biru lah. Nah, dalam tradisi mereka yang berlaku saat itu, anak bangsawan itu nanti dipelihara oleh sesama bangsawan yang lain. Nah, mereka akhirnya bangsawan-bangsawan Bani Israel ini rebutan untuk dapat menjaga, memelihara Maryam. Singkat cerita, untuk menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan keistimewaan memelihara putri bangsawan ini, mereka mengundi. Mengundinya dengan cara apa? Dengan cara melempar pena ke sungai. Gitu, sungai yang mengalir gitu. Kalau pena itu kemudian ternyata tidak tenggelam, masih tetap mengambang kelihatannya, itu yang menang. Tapi kalau pena itu tenggelam, hanyut, itu berarti dia nggak berhak. Dan ternyata kemudian yang selalu muncul adalah pena yang dilempar oleh Zakaria yang merupakan pamannya sendiri. Maka dikatakan di sini apa? Ketika mereka melempar pena untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari sini Pak Ibu? Paling tidak ada dua ya. Yang pertama apa? Mengundi undian itu tidak selalu haram. Buktinya ini. Ada undian yang halal, boleh. Dan Nabi juga pernah melakukan itu. Dalam hadis-hadis diriwayatkan kalau Rasulullah SAW hendak berangkat untuk berjihad fisabilillah, seringkali di antara istrinya itu kemudian siapa yang harus mendampinginya, mengikutinya dari sekian ummul mukminin, maka untuk memilihnya apa dengan cara diundi. Nah, maka kemudian kita boleh mengundi itu ya. Contoh mengundi yang kita lakukan ya. Misalnya kita mungkin karena untuk mengakrabkan teman-teman kita bikin arisan. Arisan itu bagian dari undian yang tujuannya untuk niatnya ya, satu untuk silaturahim. Yang kedua untuk saling menolong. Jangan lupa ini saling menolong. Maka kemudian kalau niatnya begitu nggak apa-apa. Jadi kalau ada sebagian kawan ustadz kita yang letterlek mengharamkan arisan, lihat dulu dong bentuk arisannya seperti apa. Kalau merugikan orang lain ya jelas itu namanya bagian dari contoh maisir namanya judi, nggak bener. Tapi kalau kemudian saling menolong, tujuannya itu kita ngumpulin uang nih, misalnya contohnya berapa? Misalnya 20.000 atau 100.000. Kita kumpulkan dalam 1 tahun ya 10 orang kita bagi. Cet,
dapatnya 1 juta misalnya. Yang dapat bulan Maret harus siapa? Ya nggak apa-apa. Niatnya untuk saling menolong begitu ya. Itu berarti boleh kita ya terus kemudian misalnya kita berbelanja. Belanja itu ada vouchernya, vouchernya diundi untuk bagian menarik enggak apa-apa. Itu niatnya untuk memberi motivasi, untuk mendorong agar kiranya kita mendapat kebaikan ya. Jadi tidak setiap yang diberi nama undian mesti haram, tidak selalu. Buktinya ini. Oke. Kemudian hikmah yang kedua, pelajaran kedua dari ayat kisah ini apa? Bahwa semua telah ditetapkan oleh Allah. Buktinya adalah ketika orang undian akhirnya yang ngatur ya Allah, yang memutuskan siapa yang berhaknya ialah Allah. Maka keyakinan kita Bapak Ibu harus kuat ya, bahwa hidup ini ada yang ngatur. Tidak usah kecil hati apalagi putus asa menghadapi fenomena kehidupan. Mari kita lihat misalnya surah nomor 10 ayat 3. Allah berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'ala 'arsy yudabbirul amr." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy atau singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, poin utamanya tadi, sesungguhnya Tuhanmu telah menciptakan langit dan bumi enam masa dan kemudian di atas aras mengatur segala urusan. Perhatikan kalimat mengatur segala urusan. Ini menggambarkan bahwa semua urusan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mengaturnya itu apa? Di antaranya apa? Kenapa Allah membuat aturan, membuat ketetapan-ketetapan yang terjadi di dunia ini? Agar manusia, kita semua tahu, menyadari hidup ini ada yang ngatur dan yang mengatur itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Itulah mengapa selalu diperintahkan kamu berserah diri. Coba kita lihat ya, surah nomor 65 ayat 12. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa min ardi mislahun yatanazzalu amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala Nah, sesuatu. perintah Allah berlaku atas keduanya agar kamu mengetahui Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini Bapak Ibu, dengan ketentuan seperti itu, itulah kita menyikapi dengan aneka macam fenomena yang terjadi ya dalam kehidupan. Contohnya begini, misalnya kita ini kan manusia seringkali terlalu berlebihan dalam hal menyikapi hukum sebab akibat. Contoh misalnya, kalau kamu pengen sehat, ya maka harus jalani hidup sehat. Nah, itu perintah dan juga perintah agama. Benar itu, harus kita ikuti. Tapi setelah kita diberi sehat, jangan menganggap bahwa sehat itu karena ikhtiar kita. Kita akhirnya sehat itu karena anugerah dari Allah, gitu loh. Karena kita menjalankan ikhtiar, terus karena ikhtiar itu akhirnya Allah memberi anugerah, maka hakikatnya yang beri Allah. Sehingga kalau ada orang yang akhirnya kebablasan meyakini saya sehat itu karena usaha saya, ya, Allah akhirnya kasih contoh itu. Caranya apa? Ada orang yang hidupnya nggak sehat, tapi tetap sehat. Tapi sebaliknya ada orang yang pola hidupnya ngawur, malah tetap sehat. Sebaliknya yang hidupnya sehat, maka sakit. Kayak begitu. Tapi ini nggak bisa jadi dalil. Kalau gitu ngawur saja, nggak boleh. Tetap harus ikhtiar. Karena semuanya tujuannya itu agar kita menyadari bahwa semuanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya kita akhirnya berislam, itu berserah diri sepenuhnya kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar tetap wajib kita kerjakan.
Ya, maka dalam konteks kita ikhtiar itu posisinya kita tetap menjalankan perintah agama dalam bentuk ikhtiar. Maka harus misalnya pengen sehat ya harus olahraga, pola makan yang benar itu. Kalau pengen tahu bagaimana cara olahraga yang benar itu, nah, mau dilihat YouTube kami yang terakhir ya. Itu udah itu tayangan Fit and Fitrah namanya. Wah, lihat tuh bagaimana cara agar kita menjadi sehat ya dengan petunjuk agama kira-kira begitu. Nah, kemudian eh, yang terakhir, mari kita lihat ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-45. Allah Subhanahu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Ini kisah yang kemudian kelanjutannya Bapak Ibu. Ya, setelah Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan berita bahwa engkau dipilih wahai Maryam, maka malaikat pun akhirnya juga menyampaikan pesan Allah berupa apa? Wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira, engkau akan punya anak. Ya, engkau akan hamil punya anak. Nah, di sini kalau menurut malaikat itu kabar gembira. Tapi menurut Maryam yang memang saat itu tidak atau belum menikah, kan terkejut. Gembira gimana kan begitu kan? Kenapa ini disebut sebagai satu yang menggembirakan? Nah, disinilah Bapak Ibu, kita dapat ambil hikmahnya ya. Kabar gembira dari Allah untuk hambanya tidak selalu dalam bentuk sesuatu yang menyenangkan kita sejak awal. Contohnya Bunda Maria ini. Siti Maryam itu kan diberikan keistimewaan oleh Allah, wanita terpilih. Tapi terus kemudian beliau punya anak tanpa bapak. Berarti dapat hamil tanpa melalui proses selayaknya seperti manusia yang lain. Ini kan sebetulnya ujian berat ya. Tapi ternyata itu sebagai kabar gembira. Nah, kan begitu. Kenapa? Ternyata yang dikandungnya adalah seorang nabi, utusan Allah. Dan beliau sendiri juga diberi keistimewaan sebagai wanita yang terpilih. Maka pentingnya kita selalu husnuzon di Bapak Ibu dengan Allah atas apa yang terjadi kita. Terkadang Allah itu kalau memberikan anugerah kepada hambanya yang istimewa, memang bungkusnya itu kadang tidak menyenangkan, nggak disukai orang. Seperti kasus ini. Nah, inilah prinsip utama yang harus kita yakini ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk. Prinsipnya apa? Kita yakin dengan Allah bahwa pengetahuan Allah jauh melampaui segala satu. Dalam konteks ini tujuannya apa? Allah kok menganugerahkan Isa alaihissalam kepada Maryam ini. Mari kita lihat ayatnya. Surah nomor 21 ayat 91. Ya, surah 21 Al-Anbiya ayat 91 Allah berfirman, "Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhiha wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah akan kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan ruh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Nah, tanda kekuasaan, tanda kebesaran Allah untuk semesta alam. Itulah kehadiran Nabi Isa alaihissalam. Bahwa kuasa Allah itu, Allah kuasa melahirkan manusia itu melalui proses. Ya, proses hubungan suami istri. Allah kuasa mencipta manusia tanpa seorang ayah dan ibu, Nabi Adam. Allah kuasa juga mencipta manusia hanya dengan seorang ibu tanpa ayah, Nabi Isa alaihissalam.
Itu yang kemudian tadi kita sudah singgung ya. Fenomena itu agar kalian manusia percaya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, cuma kemudian sebagian saudara kita dengan fenomena itu malah salah paham. Bentuk salah pahamnya apa? Menjadikan Nabi Isa yang adalah hamba Allah, utusan Allah, naik kelas jadi Tuhan atau anak Tuhan. Ini yang salah paham. Maka kemudian dikoreksi juga oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merepresentasikan sosok manusia biasa gitu ya. Beliau makan, beliau tidur, beliau menikah, beliau punya anak. Karena apa? Jangan sampai kekaguman kita, ketaatan kita kepada Nabi Muhammad itu seperti kaum sebelah, saudara kita yang sebelah, yang sampai begitu kagumnya kepada Nabi Isa, terus diyakini, dipercaya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Itulah kemudian Allah koreksi, Qul huwallahu ahad. Ya, Allahus samad, lam yalid walam yulad, dan seterusnya. Oke, begitu. Silakan kita kembalikan ke Mbak Rima untuk selanjutnya bisa kita diskusi bersama. Terima kasih. Monggo, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ali. Untuk kawan-kawan yang ingin bertanya silakan dituliskan melalui chat, insya Allah akan saya bacakan. Pak Ali tadi menarik ya, ada ayat yang Bapak bilang bahwa kita itu mestinya tidak menilai seseorang berdasarkan rezeki. Jadi menilai orang itu diberkati atau enggak, itu bukan berdasarkan rezeki dalam bentuk materi. Tapi itu saya melihat bahwa seringkali ayat itu menjadi pembenaran bagi orang-orang untuk tidak mencari nafkah secara maksimal menurut saya ya gitu. Padahal di sisi lain, bukankah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, Pak Ali? Itu bagaimana Pak Ali menyikapinya? Iya, betul, betul sekali, Mbak. Jadi atas setiap fenomena, termasuk perintah dalam agama, seringkali memang ada semacam bias pemahamannya ya, Mbak ya. Ada biasnya, dan itu maka bias-bias itu sebetulnya menjadi sebuah dialektika namanya. Begini, iya benar, itu benar. Hal yang benar. Benar dalam ini gini, bahwa ada bias negatif seperti itu akhirnya. Maka seorang muslim tidak boleh hanya berpegang kepada satu ayat untuk jadikan landasan dalam hidupnya. Ayat yang tadi bahwa Allah tidak menilai dari dunianya seharusnya itu ditujukan kepada pihak-pihak yang sudah memperoleh dunia, gitu loh Mbak. Supaya sadar Allah nggak memiliki dunia loh. Tapi bagi orang yang tidak memperoleh, ya, jangan jadi alasan untuk tidak ikhtiar memperolehnya, terus pakai alasan itu salah. Itu namanya kalau dalam psikologi namanya teori anggur masam, Mbak. Ya, anggur masam itu gimana toh? Jadi gini, mohon maaf ya, ada seekor kera nih. Kera itu lihat ada anggur di atas, dia loncat untuk mendapatkan anggur itu. Tapi berulang-ulang akhirnya gagal. Karena gagal, ya akhirnya dia lari sambil menjelekkan anggur itu. Anggur masem, ngapain kita nyari-nyari anggur masem itu nggak usah lah. Gitu. Jadi ini kebanyakan gitu akhirnya. Orang itu belum bersungguh-sungguh dalam ikhtiar bekerjanya di dunia, terus kemudian akhirnya nggak dapat hasil yang maksimal. Untuk menghibur dirinya, akhirnya mengatakan apa? Dunia itu bukanlah kemuliaan. Nah, itu salah. Ya, ya ayat tadi itu seharusnya menjadikan salah satunya nih yang utama untuk diberi peringatan seperti itu siapa? Orang-orang yang telah diberi anugerah dengan kehidupan dunia. Supaya pada akhirnya setelah dia mendapat anugerah dunia itu tidak menjadikannya sebagai satu-satunya ukuran. Dengan amanah dunia itu kamu ingat loh ya, punya amanah untuk menjalankan kehidupan dengan baik. Tetaplah rendah hati. Dengan dunia itu kamu bisa beramal dengan baik, bisa bermanfaat untuk sesama. Kira-kira gitu ya. Nah itu maka bias atau kesalahpahaman itu pada akhirnya ya tetap ada memang, tapi sekali lagi itu tentu tidak pada tempatnya. Yang benar apa? Kita harus tetap menjalankan perintah agama, yaitu berikhtiar semaksimal yang kita mampu dalam hidup ini
untuk menjemput rezeki kita masing-masing, dan pada akhirnya setelah Allah berikan kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Jangan atas nama kemuliaan bukan pada rezeki tidak ikhtiar untuk menjemput rezeki. Itu salah itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Ali. Sepertinya hari ini cukup pendek nih Pak Ali, barangkali bisa ditutup dengan doa. Oke, baik. Oh Terima ada deh, ada Pak, ada yang nanya, sorry, maaf nggak kelihatan. Baik, Pak Ari, jadi seharusnya dasar dari ikhtiar itu apa ya Pak Ali, supaya manusia itu tidak gampang menyerah. Karena manusia mempunyai kebiasaan yang dicari bolak-balik adalah harta atau pendapatan. Iya, terima kasih, bagus sekali. Dasar dari ikhtiar adalah ridha Allah. Itu, supaya tidak mudah menyerah. Dasar ikhtiarnya adalah ridha Allah. Ridha Allah itu hanya diberi ketika kita ikhtiar, bukan hasilnya. Maka kalau sudah ikhtiar dengan sungguh-sungguh, udah baik, itu berarti sudah mendapat ridha Allah sebetulnya. Bahwa kemudian belum berhasil, jangan putus asa. Teruslah ikhtiarkan. Pada akhirnya ketika kita cari ridha Allah, maka meskipun belum harus berhasil, itu tidak menjadi kecil hati. Karena memang ridha Allah tidak terletak di hasil, tapi di kesungguhan kita dalam menjalankan ikhtiar. Kalau orientasinya ke hasil, mudah putus asa akhirnya. Ya mudah menyerah. Mudah, nggak berarti Allah nggak ridho, nggak usah lah. Nah, gitu akhirnya. Maka sempurnakan ikhtiar kita dan luruskan niat kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Mbak. Bagaimana kita tahu bahwa usaha kita itu diridhoi Allah ya, Pak? Ya. Bagaimana kita tahu usaha kita diridhoi oleh Allah? Kalau kita melaksanakan dalam usaha kita itu sesuai dengan koridor aturan Allah. Contohnya misalnya surah nomor 24 ayat 37. Itu usaha yang diridhoi oleh Allah, Mbak. Contohnya di situ. Surah 24 An-Nur ayat 37. Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang di hari kiamat. Nah, itu jadi di tengah kesibukan usahanya itu dia tidak melupakan Allah. Dia selalu berusaha ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti usahanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Ali. Bisa ditutup dengan doa. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya dan mari kita hadirkan niat baik kita semuanya di majelis yang mulia ini untuk berdoa. Kiranya ada anggota keluarga, sahabat, teman yang sedang sakit, semoga Allah beri kesembuhan. Yang punya kesulitan Allah beri kemudahan, yang punya hajat yang baik semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Silakan Mbak Rima untuk ditutup. Dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami semua. Kajian yang akan datang insya Allah pada tanggal 15 Januari masih pada waktu yang sama untuk mentadaburi surat Ali Imran ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, keberkahan, serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rima Wira Sakti, Diana Muhdi, Ratih, Wita, dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Rima. Sama-sama. Terima kasih. Makasih Mbak Rima, makasih Nace. Terima Terima kasih. kasih. Tante. Terima kasih Mbak Rima. Makasih Bunda